Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfia, dengan NIM 120305012 dari mata kuliah Penanganan Perkara Perdata, dan saat ini saya akan menjelaskan suatu materi mengenai dokumen perjanjian, dan di sini saya mengambil perjanjian jual beli. Sebelumnya itu apa sih yang dinamakan perjanjian kan? Nah, em, perjanjian itu dalam pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Nah, dalam KUH Perdata tersebut, pengaturan mengenai hukum perjanjian itu ditemukan biasanya dalam buku ketiga. Terus buku ketiga KUH Perdata ya. Terus maksud dari pasal 1313 KUH Perdata tersendiri, jadi kayak persetujuan itu dalam pasal tersebut itu memiliki arti yang sama aja seperti perjanjian gitu. Tetapi mungkin ada pula yang berbeda pendapat para ahli bahwa perjanjian mungkin tidak sama dengan persetujuan. Terus menurut Sebekti, suatu perjanjian juga merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dilanjut, em, eh, dasar hukum perjanjian sendiri ini diatur dalam KUH Perdata juga, dalam pasal 1338 KUH Perdata yang memiliki bunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terus kayak perjanjian juga termasuk dari kontrak. Jadi kayak intinya tuh kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang melahirkan suatu kewajiban baik untuk berbuat maupun tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya perjanjian tersendiri ini, perjanjian yang saya akan bahas ini kan adalah perjanjian jual beli. Nah, perjanjian jual beli ini termasuk ke dalam macam-macam perjanjian, yaitu perjanjian timbal balik yang memiliki arti bahwa perjanjian yang membebankan prestasi antara kedua belah pihaknya. Yang saya akan bahas selanjutnya adalah komponen wajib yang ada dalam surat perjanjian jual beli. Jadi kalau misalkan dalam surat perjanjian jual beli itu yang paling penting itu ya ada empat. Yang pertama identitas masing-masing pihaknya, kayak siapa pihak pertama yang penjual, pihak kedua yang pembelinya, terus kayak alamatnya, semua em, identitas pihak-pihak itu tuh kayak disebutin KTP, SIM dan kawan-kawan. Terus kayak objek jual beli, apa yang bakal jadi objek transaksi jual beli ini dalam surat perjanjian itu dijelasin. Kayak misalnya jual beli rumah, jual beli tanah, jual beli mobil, atau jual beli motor. Terus yang ketiga adalah nilai transaksi dan cara pembayaran. Nanti komponen dalam surat perjanjian ini berapa transaksinya itu disebutin dan apa cara pembayarannya itu gimana juga disebutin. Semua dituang dalam surat perjanjian karena agar semuanya clear gitu. Dan tidak lupa dengan gimana sih cara arbitrase kalau misalkan emang kemungkinan bakal ada masalah di pertengahan perjanjiannya ini. Nah, terus yang terakhir itu adalah tanda tangan di atas materai. Ini paling penting, walaupun eh, kelihatannya sepele, tapi ini paling penting karena materai itu membuat suatu perjanjian menjadi kayak memiliki kekuatan hukum tetap gitu. Bukan kekuatan hukum tetap sih, tapi yang kayak ya dia memiliki kekuatan hukum gitu, karena kayak diakui gitu, karena kan materai ya.
Ya, mungkin segitu dulu pemaparan saya, tapi kita akan lanjutkan eh, dokumen tutorial gimana sih cara membuat surat perjanjian. Oke, selanjutnya kita akan share screen mengenai surat perjanjian. Gimana sharing versi sebentar ya. Oke, mungkin kayak gini juga bakal. Oke, di sini yang pertama itu sudah jelas sekali. em, Mana ya? Sudah jelas sekali ya. Di sini ada di sini tuh surat perjanjian jual beli. Terus ini kalau bisa di bold. Terus langsung aja ke pihak-pihak itu. Pembukanya itu biasa langsung ke pihak-pihak. Di sini ada pihak pertama, nih dijelasin namanya, nama, terus umur pihak pertama. Biasa pihak pertama itu adalah penjual. Terus pekerjaannya, terus NIK-nya. Selain itu alamatnya sudah paling penting gitu ya. Oke. Terus ada yang pihak kedua. Pihak kedua biasanya adalah pembeli ya, pembeli. Hmm, biasanya pembeli. Gimana sih? Ah, gini aja. Nah, dia biasa pembeli. Dan kalau misalkan pihak pertama itu biasanya adalah penjual. Nah, terus, eh, seperti inilah ya. Selanjutnya lagi ada, baik, dulu. Selanjutnya lagi, oh, why, kenapa ini begini? Bentar, kita harus clear. Udah jelas ya, pokoknya yang paling pertama ini, di atas ini ada pihak ya, pihak semua. Dan pihak kedua dan pihak pertama itu di paling pertama. Terus yang kedua, yang paling pentingnya itu adalah objeknya. Apa yang diperjualkan? Yang diperjualkan tuh apa sih gitu. Jelaskan juga nih sebelumnya kayak pihak pertama itu siapa pembelinya, penjualnya kah pembelinya. Di sini kan pihak pertama sebagai pemilik gitu. Pihak pertama sebagai pemilik tuh. Jual tanah kepada pihak kedua berarti pihak pertamanya ini adalah penjual dan pihak keduanya ini adalah pembeli. Nah, di sini jelasin nih yang tadi objeknya. Objeknya adalah
sebidang tanah seluas 150 meter berlokasi di Jalan Papua Barat, Blok F5 dengan hak sertifikat hak milik tanah nomor. Itu paling penting karena di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, jual beli tanah ya. Berarti objeknya berarti tanah gitu. Jelasin. Terus batas-batas tanahnya itu juga disebutin kayak eh, biar nggak ada eh, ya biar tidak ada keselisihan lah, kejanggalan. Biar semuanya tuh pasti. Nah, di sini kan sebelah utara, misalkan sebelah selatan, timur, barat, dijelasin semua batas-batas tanah dari eh, objek tanahnya tadi yang di sini. Terus dijelasin juga kayak ini para pihak tuh sepakat gitu. Kalau misalkan tanah pihak pertama itu em, berpindah milik ke pihak kedua gitu. Nah, di sini ditulis tanggal penandatangannya oleh semua para pihak dan saksi. Kalau bisa buat surat perjanjian itu selalu harus ada saksi. Apa ya, biar kedepannya itu lebih baik itu lebih mudah kalau misalnya emang ada keselisihan di dalamnya. Nah, di sini dikasih tahu tuh tanggal berapanya disebutin. Eh, lalu eh, dan tindakan ini semua pihak berarti pihak penjual dan pembeli serta saksi-saksi ini sudah setuju dan sepakat secara penuh kesadaran harus sadar dalam membuat perjanjian itu harus sadar tuh ya. Nah, terus dijelasin juga ketentuan-ketentuannya. Misalkan nih, dijelasin pakai pasal-pasal nih. Pasal satu tuh. Kalau misalnya eh, harganya itu dijelasin nih harganya berapa dan gimana cara membayarnya juga dijelasin semua di dalam pasal-pasal biasanya ya. Di sini jual beli objek tanah dalam perjanjian disepakati dengan nominal, ya ini nominal, ya ini harganya ini harus harus tercantum dalam ya dalam surat perjanjian jual beli sudah pasti harus ada harganya gitu ya. Terus nanti dicantumin juga metode pembayarannya gimana, misalnya eh, pembayaran gitu. Nanti di sini ada pembayaran, terus pembayaran objek tanah dalam perjanjian ini eh, melalui tunai atau melalui perantara bank atau ya bisa macam-macam atau melalui perantara fitur bank apa kayak virtual account gitu atau gimana gitu ya. Terus semua kelengkapannya itu nanti dijelasin setelah metode pembayaran. Terus dijelasin juga nanti dalam sini ya. Di sini gimana penyelesaian sengketa gitu. Melalui mediasi kah, terus atau arbitrase kah, itu harus dijelasin semua ke dalam sini ya. Terus penyerahan dokumennya itu gimana, pelaksanaannya, serta kapannya, serta gimana kalau misalkan dibatalkan perjanjiannya itu semua harus tertuang agar jelas semuanya. Pokoknya intinya eh, yang hal ini nih, catatan-catatan ini harus banget dilengkapi agar tidak terjadi kesalahan-salahan dan biar makin lengkap gitu. Akan tetapi em, dibuat dengan kesepakatan gitu. Tidak ada yang keberatan dalam pembuat perjanjian ini. Karena kalau misalkan perjanjian ada yang keberatan dalam perjanjian itu ya menurut saya sama aja, Bu. Terus kalimat terakhirnya itu ya kalimat penutup. Penutup, jadi demikian surat perjanjian jual beli tanah ini disusun dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan antara para pihak dan dipatuhi sebagai hukum yang mengikat para pihaknya. Berarti surat perjanjian ini karena sudah ditandatangani oleh materai, berarti dia sudah memiliki eh, apa ya kayak ya
ya hukum yang mengikat gitu antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini, di antara para pihak yang bertanda tangan di bawah ini tuh kayak saksi semua semua ini tuh mereka ini eh, mengikat gitu ya. Kalau misalnya ke depannya ada apa-apa terhadap em, objeknya ataupun dalam suatu perjanjiannya atau kayak adanya hubungan prestasi ya kan itu bisa eh, apa ya ya pokoknya bisa mereka eh, yang bertanggung jawab gitu akan menyelesaikan permasalahannya yang akan terjadi ke depan. Mungkin tutorial saya segitu saja dulu. Apabila ada kesalahan ya atau kekurangan, saya minta maaf karena saya juga masih belajar. Kita semua belajar bersama-sama. Mungkin sekian dulu pemaparan video tutorial dokumen surat perjanjian. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pemangku saya dan teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat setidaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.